Nama saya Markus Diantoro dari Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Fokus riset saya ada di kelompok bidang keahlian fisika material secara umum. Tapi saya ambil untuk yang fisika material untuk renewable energy. Lebih fokus lagi di beberapa material yang untuk superkapasitor, termoelektrik, dan solar cell. Penelitian terakhir yang paling banyak di superkapasitor dan ada pengembangannya baik yang EDLC, ada jenis lain yang pseudo, hybrid, asimetrik juga. Yang paling mau dikejar sebenarnya adalah superkap bateri. Setahu saya itu masih sedikit atau jarang sekali yang mengambil superkapasitor, apalagi waktu itu superkap bateri. Nah, itu masih sedikit orang. Saya searching juga di Scopus, itu menjadi salah satu yang menjadi alasan saya untuk memilih itu. Selain itu, dari banyak penelitian, terutama yang di energy storage atau penyimpanan energi, kan orang fokusnya ke baterai yang kita kenal yang memang secara umum digunakan di mana-mana. Tapi kalau dalam implementasi untuk yang jangka waktu yang singkat, orang pengen ngecas cepat gitu ya, atau misalnya kita gunakan untuk ada listrik mati secara mendadak, itu nggak bisa ditangani dengan baterai. Harus ada yang mendampingi yang namanya superkapasitor. Dia bisa powernya jauh lebih tinggi, bisa 1000-10.000 kali lipat dibanding baterai. Meskipun tidak bisa serta-merta digantikan sepenuhnya, karena superkapasitor kelemahannya memang energi yang disimpan lebih sedikit. Jadi ada kompensasi. Kalau orang sudah banyak di baterai, maka yang masih kosong inilah yang saya cari. Kira-kira gitu. Secara prinsip mirip dengan baterai. Tapi kita tahu kalau baterai itu kan yang paling utama menyimpannya energi besar. Tapi ngecasnya perlu waktu lama gitu ya. Jadi dalam batas-batas tertentu, orang misalnya di tengah hutan EV-nya habis. Nah, nggak bisa ngecas yang tunggu 1 hari. Oleh karena itu diperlukan alat lain yang bisa menyimpan dalam waktu yang sangat cepat. Waktunya cukup detik saja. Atau paling lama menit. Kalau baterai kan jam, bahkan yang baterai yang lama bisa sampai hari. Sebenarnya orang kadang juga tidak tahu bahwa sekarang yang dijual meskipun mereknya baterai itu di dalamnya sudah ada superkapasitor. Itu namanya hybrid, ya, menggabungkan antara baterai dan superkapasitor. Kami saat ini sedang menyusun buku superkapasitor yang akan kita terbitkan dalam bahasa Inggris, lalu mau diindeks oleh Scopus. Lalu ada 2 publikasi kami yang itu sudah dalam tahap akhir, yang satu sudah publish, satu dalam tahap akhir, yang menunjukkan bahwa superkap bateri tadi sudah dicapai. Berarti kalau energinya tinggi, lalu powernya tinggi, itulah namanya superkap bateri sifatnya. Jadi menggabungkan sifat fisika yang superkapasitor dan sifat kimia dari baterai itu menggabung dalam satu device. Kita sudah bisa bikin coin cell, termasuk alat-alat yang di belakang saya ini. Alat di sebelah itu bisa bikin baterai yang bentuk coin cell yang seperti ini, kancing baju ini, kita sebut coin cell. Lalu bisa bikin silinder juga, lalu bisa bikin pouch cell yang di ruang sebelah. Kita sudah bisa dan sudah bisa buktikan, tapi masih untuk skala laboratorium. Inovasi itu adalah sesuatu yang dikembangkan yang baru, tapi harus mengandung ada money, ya. Entah itu sudah dalam bentuk prototyping atau mungkin sudah dalam bentuk penawaran atau sudah dibeli lisensinya. Nah, itu baru ada namanya inovasi. Dosen baik secara pribadi menurut saya maupun secara hukum, kita harusnya memang harus memenuhi keterampilan atau penguasaan dan implementasi di 3 bidang tridharma itu ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya dan tim terus berupaya untuk mengimplementasikan, mengejawantahkan, dan menerapkan tersebut.
UM menjadi tempat yang bagus untuk mengembangkan diri, baik mahasiswa maupun dosen. Masa depan ada di sini. UM satu-satunya yang menjadi kunci bagi kehidupan kita.